Oke, sampai saat ini saya belum lihat ada gebrakan ataupun perubahan pola dan termasuk pergerakan yang relatif santai ataupun relatif flat ya. Kalau kita lihat dari pergerakannya masih cukup tipis teman-teman. Sampai detik ini, sampai saat saya merekam, range area untuk emas sendiri masih berada di kisaran 2489 sampai 2499. Jadi 10 poin dan juga terjebak di zona tengahnya 2495 dan 2496. Pertanyaannya, apakah nanti malam kita akan dapatkan kenaikan tembus resisten atau penurunan tembus support? Itu yang akan kita coba kupas untuk kali ini, dan mungkin saja skenario tadi pagi kita akan ubah kalau memang situasinya menentukan seperti demikian. Oke, berikut ulasannya. Ya, seperti yang terlihat di sini, nasib dari US dollar sendiri masih tetap mengalami kenaikan. Jadi kalau lihat dari arealnya, kelihatannya masih bisa mengalami lanjutan kenaikan. Oke, satu hal yang saya sempat terpikir, kalau kemarin kita berpikir ini adalah double bottom, lalu kemudian dia naik dan itu adalah sudah selesai, karena kenaikannya sudah selesai di areal ini, maka yang sekarang kita lihat itu adalah berbeda cerita teman-teman. Oke, perhatikan areal yang saya tandai. Kalau saya anggap ini bagian kiri, lalu kemudian bagian tengah saya satukan saja, bagian double bottom kemarin, kemudian bagian kanannya yang bagian ini. Nah, otomatis kalau kita asumsikan lihat seperti ini, sebetulnya kalau lihat dari arealnya, berarti kita bisa menganggap ini adalah inverse head and shoulder. Dan itu berarti sudah terjadi kenaikan waktu dia tembus level resistance neckline tersebut. Tapi kalau teman-teman lihatnya dari bagian ini, ya kita lihat lagi, misalkan ini yang terjadi, lalu kemudian ini bagian bottomnya. Nah, berarti swing high itu akan membuat kita berpikir bahwa inilah yang terjadi. Inverse head and shoulder yang sama, cuman bedanya adalah areal neckline-nya. Neckline-nya akan berbentuk seperti ini. Nah, seperti yang terlihat di sini, maka kalau saya asumsikan ini left shoulder, kemudian ini bagian head, lalu kemudian ini right shoulder-nya, maka US dollar kelihatannya masih tetap menguat untuk hari ini. Walaupun mungkin kondisinya akan berbeda nanti malam. Oke, saya asumsikan ini benar. Dan berarti target kenaikannya sampai mana? Target kenaikannya berarti akan muncul sampai setinggi bagian head. Oke, saya asumsikan di sini bagian headnya, kemudian saya ambil zona tengahnya saja, kemudian kita potong di sini teman-teman. Dan hasil kita akan dapatkan target yang memungkinkan untuk menjadi ukuran sampai kapan ataupun sampai berapa dia akan mengalami kenaikan. Saya pindahkan sini, dan ternyata yang kita dapatkan level resistennya adalah di zona 125.9. Dan itu berarti target utama untuk pola kenaikan dari inverse head and shoulder ya. Nah, tapi bukan tertutup kemungkinan juga, bisa saja dia tertahan di zona tengahnya, dan ini berdasarkan kriteria dari historical price-nya. Jadi saya asumsikan dia mungkin akan terhenti di zona 102.00 atau 102.30-an. Dan itu berarti pula, sampai saat ini saya tidak melihat alasan bahwa US dollar akan turun terlebih dulu. Jadi kita asumsikan kenaikan ini masih bisa dibilang efek atau faktor yang sebelumnya sempat terjadi rebound secara teknikal. Nah, hanya saja nantinya data ISM Manufacturing PMI yang akan dirilis di jam 9 malam, saya berharap datanya akan relatif lebih lemah, sehingga nantinya kita akan dapatkan rejection dan akhirnya turun. Jadi mau dia reject di area 102 atau di 102.60 pun tidak ada hal yang berbeda. Intinya adalah biarkan dia kenaikan, lalu kemudian nanti data ekonomi yang akan menentukan. Bisa saja kita tidak perlu melihat sampai 102.60, hanya 102.00 dia kemudian turun. Itu sangat memungkinkan. Nah, tapi kalau kita perhatikan dari grafik daily, maka candlestick juga masih tetap menunjukkan potensi kenaikan itu sudah relatif berkurang. Jadi ini pula yang membuat catatan dari saya adalah kenaikan kemarin atau kurang lebih sampai hari ini kelihatannya sudah menemukan stuck ataupun ketahanan. Dan itu berarti sesuai dengan apa yang kita prediksikan kemarin, bahwa begitu kita tarik Fibonacci retracement, maka kemungkinannya hanya ada beberapa opsi di mana dia bisa tertahan di 38,2% atau di antara 61,8 dan 50%. Saya asumsikan kalau misalkan dia sudah tertahan dengan candlestick doji seperti itu, berarti hanya tinggal menunggu waktu. Siasatnya adalah antara 38,2% atau 50%, dan itu berarti areal tengah dari candlestick yang merah ini. Oke, berarti cukup reasonable, dan kemudian nantinya kita harapkan candle mungkin ditutup dengan shooting star ya. Kalau itu yang terjadi, berarti kita akan dapatkan penurunan besok. Nah, satu sisi kalau kita perhatikan US Treasury-nya berbeda cerita, karena kemarin memang close dan itu libur, lalu kemudian terlihat di sini untuk saat ini dia sedang mengalami penurunan. Padahal tadi pagi pembukaan dia sempat mengalami kenaikan. Satu sisi kalau kita lihat dari grafik H4-nya,
Kelihatannya juga sedang mulai penurunan, tapi perhatikan di sini, arealnya tertahan kurang lebih mendekati zona resisten yang memang sudah kita nantikan sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini saya tidak akan heran begitu dia buka langsung dia turun, menutupi gap mungkin saja karena memang terjadi gap ataupun terjadi penutupan yang kemarin sempat terjadi, lalu kemudian gap up yang tidak menentukan ya. Jadi posisi ini tidak ada alasan untuk terjadinya kenaikan. Nah, oleh karenanya, kemungkinan kenaikannya hanya bersifat sementara dan data ekonomi nanti malam akan menjadi trigger ataupun pemicu. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan dari grafiknya, maka hari ini emas seharusnya sudah mulai menemukan bottom ataupun menunjukkan tanda-tanda penurunan yang sudah relatif terbatas. Ini dikarenakan candlestick kemarin ditutup dengan hammer. Oke, kenapa saya sebut hammer? Karena dia berada di zona support dan supportnya itu adalah 2483, di mana kalau Anda ingat minggu lalu saya sempat mengatakan bahwa areal yang sedang terjadi saat ini adalah areal dari ascending triangle. Dan saat dia tembus bagian neckline atau bagian resisten, ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ya, kurang lebih kalau lihat tanggalnya adalah 16 Agustus. Kemudian dia break high, kemudian dia sempat pullback, lalu kemudian break high lagi, walaupun tidak bikin high baru, tapi sekarang ini masih terjebak di zona yang sama. Nah, artinya kalau dengan candlestick yang ada, yaitu adalah hammer, maka seharusnya inilah menandakan penurunan sudah selesai atau pullback sudah selesai. Itu sebabnya kalau Anda ingat dengan live streaming kemarin, saya sempat mengatakan, saya sangat menantikan candlestick tersebut akan menandakan pembalikan, dan inilah yang kita cari. Jadi harusnya kalau misalkan ini benar, maka penurunan tersebut akan relatif tertahan maksimum di 2483 atau mungkin 2470. Itulah low sebelumnya yang pernah tercipta di tanggal 18 Agustus. Nah, otomatis kalaupun misalkan ini benar, skenario pagi tadi kita sell lalu kemudian sudah turun sampai zona 84 ataupun 85, maka sebaiknya Anda exit terlebih dulu. Kemudian Anda wait and see sampai nanti malam, tunggu sampai data ekonomi dirilis. Kenapa? Saat itulah kita akan dapatkan jawaban, apakah nantinya dia akan terpental kembali alias rebound, atau dia akan turun lebih dalam, lebih rendah dari zona 2470. Harapan saya, areal 2470, 2483 inilah yang menjadi batasan sehingga nantinya kita mungkin akan dapatkan rejection dan kembali naik. Itu sebabnya sangat memungkinkan kalau misalkan hari ini candle akan ditutup dengan posisi hammer yang mungkin saja tail ataupun ekor bawahnya akan jauh lebih panjang dibandingkan yang sebelumnya. Tapi kalau ini terbentuk dan di close sampai nanti malam atau sampai akhir sesi, maka kita bisa berharap besok baru kita akan mulai kenaikan. Nah, satu sisi teman-teman, untuk jangka pendeknya terlihat di sini posisi grafik H4 yang memang sampai saat ini tertahan dan terjebak di antara FE 100% 2527 dan FE 61,8 2490. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, ruang lingkup pergerakannya relatif sama dan kemudian dia flat gitu ya. Sehingga kemarin saya sempat katakan Anda bisa manfaatkan antara sell dekat resisten dengan stop loss di atas resistennya atau buy di dekat support lalu kemudian stop loss di bawah support. Jadi, dalam hal ini, jangka pendek sebetulnya Anda bisa saja melakukan buy. Hanya saja akan sangat berisiko untuk saat ini, karena data ekonomi nanti malam yang akan relatif dirilis dan ditunggu-tunggu oleh market. Satu sisi, kalau kita perhatikan di bagian yang ini, maka kita akan sepakat bahwa ini adalah potensi dari double bottom. Jadi kalau lihat di sini, potensi double bottomnya adalah bottom di 2489. Sehingga itulah sebabnya kenapa sampai saat ini, low-nya masih tertahan di 2489. Nah, tapi dia akan confirm atau baru akan confirm kalau dia berhasil tembus neckline dan itu adalah 2507. High kemarin yang sempat menahan atau tertahan sehingga akhirnya terpaksa ditutup di bawah 2500. Oke, kalau misalkan gagal, maka saya asumsikan begini teman-teman. Kondisinya adalah long black candle yang ini, kemudian kita akan pantau 50% real body candle-nya dan saya dapatkan adalah kenaikan 2507 kemarin itu tertahan tepat di zona 50% real body long black. Sehingga itulah sebabnya kenapa saya memutuskan untuk hari ini sebaiknya kita sell terlebih dulu. Karena dengan asumsi bahwa kita akan dapatkan low lebih baru, bukan di 2490, bukan 2489, melainkan lebih rendah lagi. Mungkin saja targetnya adalah 2485 atau bahkan 2476.
Itulah sebabnya pagi tadi kita sempat melakukan sell dan saya rasa selama belum terjadi perembusan di atas 2507 tetap pertahankan sell. Kecuali kalau dia tembus 2507, Anda boleh switch strategi dengan asumsi target kenaikan dari double bottom tersebut mungkin akan menyambangi kisaran 2517 atau bahkan 2522. Nah, tapi kalau ternyata ekspektasi kita benar bahwa ini akan terjadi penurunan lebih rendah di bawah 2490, maka ekspektasi saya adalah Anda exit sebelum muncul 2478 ataupun 2480. Kenapa? Karena kita asumsikan bahwa penurunan kemungkinan akan relatif cepat, lalu kemudian dia akan berbalik dengan kenaikan. Itu pun dengan catatan ya, kalau ternyata asumsinya data ekonomi ISM Manufacturing PMI nanti malam relatif lebih rendah daripada ekspektasi. Nah, kita lihat di sini, short term H1 kecenderungan kemarin sempat terjadi kenaikan dan itu yang kita dapatkan kemarin. Persis dengan areal buy kita 2490, 2492 sampai ke 2507. Nah, perhatikan juga, ternyata setelah itu dia turun dan balik lagi di bawah trendline, kemudian zona merah ternyata menahan dan akhirnya dia turun lebih dalam. Nah, otomatis disinilah akibatnya kalau misalnya kita perhatikan dari zona yang sama, maka asumsi saya adalah kita akan dapatkan zona orange ini muncul di malam hari atau sebelum data ekonomi, atau mungkin juga setelah data ekonomi. Pada dasarnya, intinya kita akan menunggu apakah zona ini akan tercapai apa tidak. Kalau iya, maka hati-hati, segeralah Anda exit dari posisi sell. Kemudian yang kita asumsikan di sini akan muncul zona demand, berarti saatnya kita pertimbangkan untuk zona buy tersebut dengan SL idealnya di bawah 2470. Nah, sementara untuk harga minyak atau crude oil, saya menggunakan resisten di sini dengan support yang ada di sini juga. Dan kita perhatikan lagi, posisinya adalah dari pola kenaikan dan penurunan. Sebetulnya beberapa jam yang lalu ataupun hari kemarin, dia sebetulnya sudah mulai penurunan di bawah 61,8%. Artinya lagi, berarti trennya sudah relatif turun atau relatif berubah menjadi turun kembali. Oke, perhatikan candlestick yang saya tanda ini. Ini adalah long black candle. Kemudian kita perhatikan lagi, hitung lagi dengan zonasi 50% real body. Sehingga kemungkinan kita akan dapatkan areal 74.50-an atau lebih tepatnya mirip dengan areal 50% Fibonacci retracement. Nah, pada dasarnya karena dia sedang atau masih dalam zona penurunan atau tekanan, maka kita asumsikan inilah resisten yang pantas sehingga zona sell bisa saja kita lakukan di zona tersebut. Dengan asumsi bahwa kalau misalkan turun lebih rendah dari 72.90, Anda boleh pertahankan karena potensi target berikutnya adalah 71.50-an. Tapi kalau ternyata 72.90 tidak ditembus, maka exitlah dari posisi sell tersebut karena hati-hati demand ataupun mungkin ya gangguan pasokan dari Libya ataupun Rusia kemungkinan akan mendorong harga minyak mengalami kenaikan. Satu sisi di grafik candlestick-nya menunjukkan candlestick daily ditutup dengan bullish, walaupun lagi-lagi 50% real body kemungkinan akan menahan kenaikan tersebut. Nah, sementara untuk pound sterling, kita agree di sini posisinya masih dalam falling wedge dan kelihatannya kita akan dapatkan retest kembali zona supportnya dan harapan saya nantinya akan ada rejection sehingga kita akan dapatkan double bottom. Kalau itu yang terjadi berarti silakan pasang SL-nya di bawah zona supportnya. Lalu kemudian inilah neckline yang harus kita tunggu sebagai validasi apakah dia betul-betul double bottom apa tidak. Kalau ya, berarti penembusan di atas zona neckline dan itu berarti kita lihat neckline-nya akan berada di kisaran 1.3150-an. Kalau itu tembus, silakan pertahankan. Tapi kalau tidak tembus, berarti Anda harus exit dari posisi sell, dari posisi buy Anda. Dan daily menunjukkan bahwa kita memiliki bullish harami di area tersebut.